Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan latihan soal dan pembahasan dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu tentang mengidentifikasi informasi teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi pembahasan ataupun penilaian terhadap suatu buku atau karya-karya yang lain. Informasi yang disajikan dalam teks ulasan berupa keunggulan dan kelemahan karya yang ditulis. Selain itu, kamu mendapatkan informasi mengenai identitas karya. Sekarang kita mulai pembahasan soal. Bacalah teks ulasan cerpen Nasihat untuk Anakku. Ingat, sebelum membahas soal, kalian harus membaca dengan seksama. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, sudah dibacakan? Sudah memahami isinya? Sekarang ada pertanyaan. Identifikasilah informasi pada teks ulasan tersebut berdasarkan identitas, keunggulan, dan kelemahan karya. Kita membahas tentang identitas. Identitas berkaitan dengan ciri-ciri pengenal yang dimiliki oleh karya yang diulas. Ingat, di dalam identitas terdiri dari judul, penulis, tempat penerbit, tahun penerbit, dan tebal halaman. Cara mencari identitas biasanya terletak pada orientasi. Coba kamu perhatikan paragraf orientasi ini. Paragraf tersebut
berisi tentang identitas karya yang diulas. Dijelaskan bahwa Nasihat untuk Anakku adalah cerpen karya Motingo Buse, penerbit tahun 1963. Jadi, jawabannya adalah identitas. Cerita pendek Nasihat untuk Anakku. Judul Nasihat untuk Anakku. Penulis Motingo Buse. Tahun penerbit 1963. Perhatikan, jawaban tersebut sudah dijelaskan pada paragraf bagian orientasi. Kedua, tentang keunggulan. Keunggulan adalah opini pengulas berupa persetujuan terhadap karya yang diulas. Berarti pemaparan mengenai kelebihan-kelebihan karya tersebut. Jawabannya adalah pembaca akan tersihir setelah membaca ceritanya. Mengapa ini disebut dengan kelebihan karya? Karena di dalam keunggulan ini membicarakan tentang kelebihan-kelebihan yang akan kita ulas. Di sini ada kata tersihir, berarti kita kena pesona, seolah-olah kita masuk dalam cerita tersebut. Yang kedua, menjadi sebuah motivasi yang luar biasa serta menjadi panutan dalam kehidupan. Kalau kalian perhatikan kalimat tersebut, ini termasuk kelebihan. Mengapa disebut dengan kelebihan? Karena kita setelah membaca cerpen tersebut, kita akan termotivasi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, ini yang disebut dengan kelebihan karya sastra. Yang ketiga, kelemahan. Kelemahan adalah opini pengulas berupa penolakan terhadap karya yang diulas yang memaparkan kekurangan-kekurangannya. Berarti jawabannya adalah cerita pendek ini disajikan dengan bahasa yang sulit untuk dimengerti. Coba kalian perhatikan, di sini ada bahasa yang sulit untuk dimengerti. Berarti cerpen tersebut banyak menggunakan nama-nama ilmiah dalam ceritanya. Jadi, membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca karena dia tidak tahu maksudnya. Selain itu, imajinasi pembaca bisa terhambat jika mereka tidak memahami istilah-istilah tersebut. Jadi, ini termasuk kekurangan karya sastra. Nah, sekarang kita membahas soal yang kedua. Tulislah kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Perbedaan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara, kata penghubungnya adalah dan, serta, atau, tetapi, sedangkan, kemudian, lalu.
Ini contoh beberapa kata penghubung yang digunakan dalam kalimat majemuk setara dan serta menyatakan tambahan atau menyatakan pilihan, tetapi sedangkan menyatakan pertentangan, kemudian lalu menyatakan urutan waktu. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat, kata penghubung yang digunakan adalah jika, kalau, agar, supaya, ketika, saat, walaupun, biarpun, sebab, karena, oleh karena. Ini adalah kata penghubung yang digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat. Jika, kalau, menyatakan syarat. Agar, supaya, menyatakan tujuan. Ketika, saat, menyatakan keterangan waktu. Walaupun, biarpun, menyatakan konsensif. Sebab, karena, oleh karena itu, menyatakan penyebab. Pembahasan kalimat majemuk setara, penggabungan dua kalimat yang memiliki perbandingan setara atau sederajat. Jadi, jawabannya adalah Andi berulang kali ditilang polisi, namun ia tetap melanggar peraturan lalu lintas. Kalimat tersebut terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama, Andi berulang kali ditilang polisi. Kalimat yang kedua, Andi melanggar peraturan lalu lintas. Kedua kalimat ini bisa digabungkan menjadi satu kalimat, yaitu menggunakan kata namun. Penggabungannya adalah Andi berulang kali ditilang polisi, namun ia tetap melanggar peraturan lalu lintas. Baik kalimat 1 maupun kalimat 2 merupakan bentuk kalimat utuh yang memiliki persamaan subjek dan predikatnya masing-masing. Karena itu, walaupun tidak dihubungkan dengan konjungsi namun, keduanya masih dapat berdiri menjadi kalimat yang sempurna. Artinya, dari dua kalimat tersebut, tanpa menggunakan kata namun, kalimat tersebut tetap menjadi kalimat yang utuh. Kalau kita jadikan satu, membentuk kalimat majemuk setara, yaitu Andi berulang kali ditilang polisi, namun ia tetap melanggar peraturan lalu lintas. Mengapa kok menggunakan kata penghubung namun? Karena kedua kalimat tersebut mempunyai pertentangan. Ingat, di sini subjeknya sama, yaitu menggunakan kata Andi. Jadi, kalau ditulis dalam kalimat majemuk setara, hanya ditulis satu dengan menggunakan kata ganti. Di sini Andi berulang kali ditilang polisi, namun ia ini adalah pengganti kata Andi. Tidak boleh kita menggunakan Andi karena nanti menjadi kalimat tidak efektif. Jadi, ia tetap melanggar peraturan lalu lintas.
Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa di mana kedudukan antara klausa tidak setara atau tidak sederajat. Salah satu klausa ada yang berkedudukan sebagai induk kalimat, sedangkan klausa yang lain berkedudukan sebagai anak kalimat. Jadi, contohnya adalah Gina memakai masker agar terhindar dari virus corona. Ini disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini menggunakan kata penghubung agar yang menyatakan tujuan. Pembahasannya, kalimat tersebut induk kalimatnya adalah Gina memakai masker. Induk kalimat memiliki arti yang jelas bila diikuti anak kalimat. Anak kalimatnya adalah agar terhindar dari virus corona. Anak kalimat tidak mempunyai arti yang jelas bila tidak diikuti induk kalimat. Nah, sekarang latihan soal. Bacalah teks ulasan cerpen Laskar Pelangi. Ingat, sebelum mengerjakan harus dibaca dengan seksama. Silakan dibaca.
Sudah selesai membacakan? Sekarang kerjakan soal-soal berikut ini. Pertama, identifikasilah informasi yang terdapat dalam tes ulasan tersebut ke dalam format berikut. Kamu perhatikan format ini. Di sini ada aspek, yaitu tentang identitas karya, judul, penulis, jenis buku, penerbit, tebal, tahun terbit, kelebihan dan kekurangan. Kalian kerjakan dengan bukti yang ada di dalam teks yang telah kamu baca tadi. Soal yang kedua. A. Tulislah 2 kalimat majemuk setara. 2 kalimat majemuk setara ini dengan kata penghubung yang berbeda. B. Tulislah 2 kalimat majemuk bertingkat. Ini juga membuat 2 kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti yang berbeda. Selamat mengerjakan dan sukses selalu.